Literasi berikutnya adalah gunung api dan tumbukan lempeng tektonik. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, NTT dan seterusnya itu, maka di bagian tengah pulau tadi, pulau-pulau yang besar tadi itu ada ada gunung api. Bagaimana gunung api itu bisa terbentuk di bagian tengah pulau-pulau yang besar tadi? Nah, ini yang mau kita terangkan. Bagaimana hubungannya gunung api dan tumbukan lempeng tektonik? Jadi bisa kita lihat jadi tumbukan lempeng seperti yang tadi sama, jadi kita juga bisa melihat ada retakan yang muncul di sana seperti yang tadi saya sebutkan di atas, bahwa terjadi deformasi di bidang-bidang yang ada di daerah, sebenarnya di lempeng Samudra juga ada. Jadi seperti itu, kita hanya fokus di lempeng benua. Jadi pada posisi seperti ini, kemudian pada waktu lempeng samudra itu masuk ke dalam bumi, dia membawa air laut juga masuk ke sana, sehingga dia terjadi pemanasan di daerah itu, sehingga terjadi sebagian besar bagian dari benua Eurasia tadi mengalami pelelehan. Pelelehan tadi menimbulkan magma yang ada di daerah sini. Jadi seperti ini. Dia akan mengumpul dan dia akan melewati retakan tadi, kekar retakan tadi yang ada di yang kita sebutkan tadi pada waktu posisi deformasi tadi. Jadi magma ini akan naik karena dia posisinya cair dan banyak gas, maka dia juga bertekanan, maka dia akan menuju ke arah permukaan. Nah, nanti magma ini akan mengumpul di tempat suatu yang kita kenal dengan dapur magma di situ, mengumpul, kemudian nanti kalau sudah penuh itu dan itu sudah istilahnya kalau sering disebutkan bahwa ini kalau misalnya sudah waktunya seperti orang ibu melahirkan, jadi kalau sudah waktunya maka dia pun akan keluar. Jika dia penuh, setelah penuh dia nanti akan keluar menuju ke atas. Nah, pada waktu proses menuju ke atas itulah muncul gempa-gempa di sepanjang ini. Maka setiap gunung itu selalu ada seismografnya. Dia dipasang di 4 titik di sekeliling gunung tadi, sehingga dia bisa merekam perjalanan magma ini pada posisi kedalaman berapa. Karena kedalaman berapa tadi nanti akan menentukan status dari gunung berapi itu, apakah normal, waspada, siaga, ataupun awas. Itu sangat tergantung dari posisi dari magma tadi. Jadi kita bisa melihat kalau sudah posisinya sangat dekat, maka ini statusnya adalah siaga. Semua orang di radius sampai 10 km harus mengungsi di situ. Jadi kemudian di sini nanti akan terjadi suatu letusan. Nah, magma keluar di permukaan bumi itu yang perlu diketahui, ya, erupsi itu ada dua. Jadi bisa dalam bentuk efusif ataupun leleran. Yang kedua adalah eksplosif yang berupa letusan. Jadi ada banyak macam, jadi ada letusan, ada efusif. Jadi bisa mengalir sebagai lava dan meletus sangat besar. Tahun 2007 itu ada suatu hal yang sangat menarik di Gunung Kelut pada waktu itu. Semua orang mengira akan terjadi letusan karena magma itu sudah sangat dekat dan semua orang sudah diungsikan. Nah, itulah yang perlu diketahui, bahwa erupsi itu bisa dalam bentuk leleran. Nah, dalam bentuk magma yang keluar itu tadi membeku di permukaan. Nah, menjadi anak Gunung Kelut pada waktu 2007 itu. Jadi tidak ada letusan, jadi hanya dia membentuk anak
Gunung Kelud tadi situ. Nah, itu suatu hal yang termasuk baru di kita, termasuk baru juga di PWMBG. Jadi, wah, ini sesuatu sekali. Jadi, ini yang berbeda sekali. Sehingga orang berpendapat macam-macam terkait dengan itu. Nah, yang kedua adalah erupsi. Tahun 2014 terjadi erupsi yang sangat besar karena sumbatan lava dan magma tadi yang yang anak Gunung Kelud tadi pecah berantakan, dan itu menimbulkan satu letusan yang sangat besar dan bisa dirasakan sampai rekamannya bisa sampai Alaska. Jadi saking besarnya seperti itu. Nah, terus kemudian gunung tadi dia akan membentuk kerucutnya menjadi semakin tinggi dan lain sebagainya. Jadi ini juga menjadi siklus tadi, istilahnya mereka magma itu akan mengalami pelelehan, terus kemudian dia akan menempati rongga tadi yang kita kenal dengan dapur magma tadi. Kalau dia nanti sudah penuh, maka dia akan menekan ke atas, meletus lagi. Maka gunung berapi itu mempunyai satu siklus juga. Jadi ada setahunan, 2 tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan, 50 tahunan. Nah, seperti itu, bisa seperti itu. Nah, jadi seperti saya ceritakan tadi tentang Gunung Kelud dan sebagainya. Jadi itu tentang gunung berapi.